Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harumi Puspanuraga. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Instrumen yang dijual pada pasar modal dan proses go publik perusahaan. Yang mana untuk materi poin pertama, yaitu instrumen keuangan yang dijual pada pasar modal akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan untuk materi pada poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zamharil dan Ayu Wandira. Baiklah, kita masuk pada penjelasan materi pada poin pertama. Yang pertama, instrumen yang dijual pada pasar modal itu ada saham, obligasi, reksadana, suku, dan derivatif. Nah, untuk pengertian dan penjelasannya kita lihat slide berikutnya. Yang pertama itu ada saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang merujuk pada bagian kepemilikan perusahaan. Nah, sementara itu, di Bursa Efek Indonesia menyebut saham sebagai surat tanda bukti kepemilikan seseorang atau investor terhadap suatu perusahaan. Kemudian ada jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham menurut cara peralihannya itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama saham atas unjuk atau bearer stock. Nah, di atas sertifikat saham ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilik saham atas unjuk, seorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. Selanjutnya ada saham atas nama atau registered stock. Di atas sertifikat saham ini ditulis nama pemiliknya, cara peralihan dengan dokumen peralihan, dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Kemudian ada jenis-jenis saham menurut manfaat itu terbagi menjadi dua lagi, itu ada saham jasa atau common stock, dan yang kedua ada saham preference atau preference stock. Dalam saham jasa atau common stock, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba, memiliki hak suara, hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Nah, yang untuk selanjutnya itu saham preference atau preference stock. Dalam saham ini memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen, tidak memiliki hak suara, dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus, dan seterusnya. Kemudian, instrumen keuangan yang dijual pada pasar modal selanjutnya itu ada obligasi. Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor tersebut atau pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Nah, kemudian ada jenis-jenis obligasi. Obligasi dilihat cara sistem pembayaran itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama obligasi tanpa kupon atau zero coupon bonds. Dengan sistem ini tidak dilakukan pembayaran bunga atau kupon secara periodik. Akan tetapi bunga atau kupon dan pokok utang dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo. Yang kedua, ada obligasi kupon tetap atau fixed coupon bond. Pada aplikasi dengan sistem pembayaran kupon tetap, tingkat bunga dan kupon telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan pembayarannya dilakukan secara periodik. Nah, yang terakhir ada obligasi kupon variabel, yaitu variable coupon bonds. Pada sistem ini, tingkat bunga atau kupon ditentukan sebelum jangka waktu tertentu berdasarkan benchmark atau acuan tertentu. Selanjutnya, ada obligasi dilihat dari penerbit. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, obligasi pemerintah atau government bonds merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Dana yang didapatkan dari obligasi ini diperuntukkan untuk pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Yang kedua ada obligasi korporasi atau corporate bond, merupakan suatu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik itu badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta. Yang selanjutnya ada obligasi retail. Obligasi retail ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah namun dijual kepada individu atau perseorangan
melalui agen penjual yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dan instrumen keuangan yang dijual pada pasar modal selanjutnya itu ada reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Pada umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Di sini terdapat jenis-jenis reksadana, itu ada beberapa. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau money market fund. Yang kedua ada reksadana pendapat tetap atau fixed income fund. Dan yang ketiga ada reksadana campuran atau balance mutual fund. Dan yang terakhir ada reksadana saham atau equity fund. Instrumen selanjutnya itu suku. Nah, kalau suku adalah kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata sa, yang artinya cek atau sertifikat atau alat tukar yang sah selain uang. Secara umum, suku banyak dikenal masyarakat sebagai obligasi syariah. Pada prinsipnya, suku mirip dengan obligasi konvensional, namun ada yang membedakannya. Konsep utama yang membedakan antara suku dan obligasi konvensional adalah penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil yang menggantikan bunga seperti pada obligasi konvensional. Dan yang paling penting, dalam suku dilarang ada riba, gharar, dan masyir. Yang kemudian ada jenis-jenis suku. Dalam jenis suku itu terbagi menjadi dua, yaitu suku yang diterbitkan oleh korporasi. Suku korporasi adalah salah satu instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dalam mencari pendanaan. Tujuan perusahaan menerbitkan suku yaitu untuk mendapatkan dana dari masyarakat untuk mengembangkan bisnis perusahaan selain dana dari internal perusahaan atau dana dari pinjaman perbankan. Nah, maksud dalam suku ini yaitu terdapat akad, yaitu akad ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Jenis suku yang selanjutnya itu suku yang diterbitkan oleh negara atau yang lebih dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Suku negara adalah surat berharga atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah atau disebut pula SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara. Dan instrumen keuangan yang dijual pada pasar modal selanjutnya, yang terakhir itu ada derivatif, di mana derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam derivatif itu sendiri terdiri dari opsi, right, warrant, dan reksadana. Dan untuk pengertian opsi adalah surat pernyataan dari pihak yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk menjual saham sesuai harga kesepakatan. Yang selanjutnya right. Right adalah surat berharga yang memberikan hak kepada pemodal untuk membeli saham baru. Yang ketiga, warrant. Warrant adalah surat yang diberikan perusahaan yang menyebut bahwa pemegangnya memiliki hak untuk membeli saham dengan syarat yang sudah disepakati. Yang terakhir, reksadana. Nah, reksadana tadi sudah kita bahas pengertiannya reksadana itu apa. Jadi, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, itu adalah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamharil. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan untuk poin berikutnya, yaitu pengertian go public serta keuntungan dan kelemahan go public. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian go public. Go public adalah kegiatan menawarkan saham
atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten ataupun perusahaan yang akan go public. Untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Dalam istilah pasar modal, perusahaan go public sering disebut sebagai perusahaan IPO, Initial Public Offering, yaitu penawaran pasar perdana kepada masyarakat. Salah satu contoh perusahaan yang melakukan IPO ini adalah Facebook yang menjual sahamnya seharga 38 US dollar pada tahun 2012 yang lalu. Untuk materi selanjutnya yaitu keuntungan go public adalah yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk menikmati hasil yang mereka capai. Selanjutnya yang kedua, para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko portofolio mereka. Yang ketiga, memberi nilai suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dinilai dari harga saham dikalikan dengan jumlah lebar saham yang dijual di pasaran. Selanjutnya, yang keempat, perusahaan dapat melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, meningkatkan potensi pasar. Banyak perusahaan merasa lebih mudah untuk memasarkan produk ataupun jasa mereka kepada jasa setelah menjadi perusahaan yang go public ataupun TBK. Pembahasan selanjutnya yaitu kelemahan dari go public. Yang pertama yaitu laporan rutin. Setiap perusahaan yang go public secara periodik harus membuat laporan kepada Bursa Efek Indonesia, bisa saja per kuartal ataupun tahunan. Yang kedua, terbuka. Semua perusahaan yang go public pasti transparan dan sangat mudah untuk diketahui oleh para kompetitornya dari segi data dan manajemennya. Kelemahan yang ketiga yaitu keterbatasan kekuasaan pemilik. Para pemilik perusahaan harus memperhatikan kepentingan bersama para pemegang saham. Tidak bisa lagi melakukan praktek nepotisme, kecurangan dalam pengambilan keputusan, dan lainnya. Untuk yang terakhir yaitu hubungan antar investor. Perusahaan harus menjaga hubungan antara perusahaan dan para investornya dan diinformasikan mengenai perkembangan dari perusahaan tersebut. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian dari pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuandira dengan NIM 5021896. Baiklah, saya akan menjelaskan proses yang dilalui untuk go public. Ada 4 tahapan, yaitu tahapan pertama, tahap persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap yang paling awal ini, perusahaan perlu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka go public. Setelah mendapat persetujuan, perusahaan menunjuk penjamin pelaksana emisi serta lembaga lain untuk membantu proses go public. Di antaranya yaitu yang pertama, penjamin pelaksana emisi atau lead underwriter merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu perusahaan dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin pelaksana emisi antara lain menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus,
dan memberikan penjaminan atas penerbitan saham perusahaan. Yang kedua, akuntan publik atau auditor independen, bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, penilai, untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Yang keempat, konsultan hukum, untuk memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion. Yang kelima, notaris, untuk membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan juga notulen rapat. Tahap yang kedua yaitu pengajuan pernyataan pendaftaran. Dalam tahap ini, perusahaan akan mengajukan pendaftaran kepada badan yang berwenang, yaitu Bapepam LK, dengan menyertakan syarat dan dokumen yang diwajibkan. Pendaftaran ini akan menjadi tuntas jika Bapepam LK tersebut sudah menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif atas pendaftaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Tahap yang ketiga yaitu tahap penawaran saham. Nah, tahapan ini merupakan tahapan utama dari seluruh proses perusahaan go publik, penawaran saham kepada investor. Dalam konteks pasar modal, penjualan saham melalui mekanisme IPO ini disebut dengan penjualan saham di pasar perdana, atau bisa disebut dengan pasar perdana. Penjualan saham dalam pasar perdana mekanismenya diatur oleh penjamin emisi. Penjamin emisi yang akan melakukan penjualan kepada investor dibantu oleh agen penjual. Agen penjual adalah perusahaan efek atau pihak lain yang ditunjuk sebelumnya dan tercantum dalam prospektus ringkas oleh Bapepam LK bagi perusahaan yang akan tercatat di BI. Penjualan saham dalam IPO ini waktunya relatif terbatas, 2 atau 3 hari saja. Tapi bagi perusahaan yang setelah menjual sahamnya tidak mencatatkan di BI, maka penjualan sahamnya bisa lebih lama lagi. Dan tentunya akan sangat tergantung dari prospektus yang diajukan pada pernyataan pendaftaran. Yang keempat, tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Investor yang tidak kebagian di pasar perdana bisa membeli di pasar sekunder di Bursa Efek. Nah, itulah 4 tahap proses yang dilalui untuk go publik. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.